Halo, selamat malam. Buat teman-teman, suara saya terdengar jelas nggak? Kalau misalnya kurang jelas atau terputus-putus, coba langsung di komen aja. Jadi sebelum kita mulai bisa dibenerin dulu. Iya juga main lanjutkan. Boleh slow aja gitu lanjutkan. Ada mata. Sampai sini lagi. Jelas ya, oke, thank you. Halo, selamat malam semuanya. Semangat pagi, Vitaners semuanya. Hari ini kita live-nya jadwalnya malam ya. Apa kabar nih semuanya, teman-teman yang udah join? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan kalau ada yang lagi sedang sakit, semoga cepat sembuh. Udah ada dari Tegal, dari Tangerang, terus Banjarnegara, Cikarang. Halo, selamat malam. Oke. Tema hari ini adalah penyakit sinus. Jadi kita akan bahas tentang membahas tentang apa itu penyakit sinus, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian pengobatannya seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran, langsung dipantau aja. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Nanti kalau udah banyak yang join, langsung kita mulai pembahasannya. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tag teman-teman yang lain buat join di live stream kita pada hari ini, boleh banget. Jadi tinggal di tag-tagin aja teman-temannya biar rame. Siapa tahu kan teman-teman yang lain notifnya nggak muncul, live-nya jadi nggak sempet nonton. Nah, boleh tuh sambil diingetin di tag. Halo dari Mijen Demak ya, Demak hadir. Selamat malam ya, semangat pagi. Dari Tangerang juga ada. Oke, kita tunggu. Oke, kita mulai aja. Tema pada hari ini adalah pembahasan tentang penyakit di daerah sinus. Nah, sinus itu mungkin kalau lebih gampangnya teman-teman boleh sambil searching gambar-gambarnya. Nah, jadi sinus itu sebenarnya adalah bagian dari wajah kita. Nah, dimana ada beberapa pembagian ya. Jadi ada yang dinamakan dengan frontal sinus, kemudian ada yang dinamakan dengan ethmoidal sinus, kemudian ada sphenoidal sinus di sebelah sini, dan kemudian ada maxillaris sinus. Nah, sebelah sini. Jadi dia ada beberapa bagian. Jadi sinus itu nggak cuma satu bagian. Jadi dia ada terbagi jadi 4. Ada frontalis, kemudian ada ethmoidalis di sebelah sini, kemudian ada sphenoidalis di sebelah sini, sama ada maxillaris.
Nah, mungkin kalau kita bahas-bahas itu agak rumit ya. Nah, kemudian sebenarnya pembagiannya untuk penyakit di daerah sinus itu memang ada beberapa macam. Mungkin teman-teman sebagian mungkin udah pada tahu ya. Nah, jadi ada yang namanya sinusitis. Biasanya itu disertai atau dipicu oleh rinitis. Nah, biasanya bahasa ininya sih biasanya bisa disebut juga sebagai rhinosinusitis atau rinitis. Nah, rhinosinusitis yang kronik biasanya adalah inflamasi hidung di bagian sanas paranasal yang ditandai dengan adanya 2 atau lebih gejala. Jadi kalau misalnya cuma rhinosinusitis akut, berarti itu kemungkinan ada 1 gejala aja dan biasanya sifatnya sementara atau hanya sebentar. Kalau rhinosinusitis kronik, biasanya itu dia udah gejalanya lama banget, kemudian gejalanya lebih dari 2 gejala. Nah, sebenarnya kriteria gejalanya sendiri ada kriteria gejala mayor sama kriteria gejala minor. Untuk kriteria gejala mayor biasanya lebih banyak sih gejala-gejalanya, misal kayak dia biasa untuk yang mayor itu terasa nyeri atau tertekan pada wajah di bagian sini, kemudian sekret nasalnya biasanya purulen, kemudian pasien juga akan merasakan demam, kemudian ada kongesti nasal, obstruksi nasal atau kerusakan di bagian hidungnya, kemudian bisa mengalami anosmia juga, yaitu tidak bisa mencium bau-bauan. Kemudian untuk kriteria minor sendiri itu biasanya pasien akan merasakan sakit kepala, batuk, kemudian rasa yang lelah, dan bisa sampai merasakan nyeri gigi gitu. Nah, gimana sih cara memastikan diagnosis sinusitis? Nah, yang pertama kita harus datang ke dokter dulu. Boleh dokter umum, atau kalau mau lebih lengkapnya biasanya kita bisa berkonsultasi kepada dokter spesialis. Nah, spesialis apa? Biasanya dokter spesialis THT. Apa sih sebenarnya kepanjangan dari dokter spesialis THT? THT itu adalah telinga, hidung, tenggorok. Jadi dokter spesialis THT itu biasanya mengatasi masalah-masalah di bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, biasanya dokter spesialis THT akan lebih lebih komplit atau lebih spesialis banget untuk menjelaskan penyakit-penyakit yang ada di area tersebut gitu. Beberapa cara untuk mendiagnosis penyakit sinusitis itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa melakukan tes alergi, kemudian endoskopi hidung yang biasanya dimasukin ke dalam hidung, kemudian bisa melakukan CT scan atau MRI, atau bisa juga melakukan kultur hidung dan sinus gitu. Nah, mungkin sinusitis ini kebanyakan sih biasanya akut ya, gejalanya itu kurang dari 12 minggu, sedangkan yang kronis biasanya itu waktunya adalah lebih dari 12 minggu. Apa sih penyebab dari penyakit sinusitis? Biasanya penyakit dari sinusitis itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme, kemudian alergi, kelainan dari anatomi hidung, atau imunitas, serta dari lingkungan. Jadi banyak ya faktor penyebabnya. Nah, kemudian untuk gejala-gejalanya kita udah dibahas tadi. Nah, sebenarnya dari prinsip pengobatan sinusitis itu yang harus kita kerjakan itu adalah pengobatan dan pencegahan infeksi lebih lanjut. Kemudian kita harus memperbaiki organ-organ di sekitar sinus, kemudian memperbaiki fungsi dari mukosiliar yang terdapat pada hidung, serta menekan proses inflamasi pada mukosa dan saluran nafas gitu. Nah, cara-caranya sebenarnya banyak banget. Jadi kita bisa menggunakan antibiotik, kemudian beberapa terapi tambahan seperti kortikosteroid, atau
bisa juga melakukan pembedahan dan memberikan pasien itu antihistamin. Nah, untuk pengobatan ini sendiri biasanya kita harus berkonsultasi dulu sama dokter atau dokter spesialis ya. Jadi boleh ke dokter umum atau dokter spesialis. Karena apa? Karena untuk menyebabkan untuk penyakit sinusitis sendiri biasanya memang memerlukan antibiotik ya. Karena ini kan sifatnya infeksi ya, jadi untuk infeksi biasanya kita akan memberikan antibiotik. Tapi untuk dosis antibiotiknya sendiri itu kita nggak bisa menggunakan antibiotik yang sembarangan atau dosisnya yang sekehendak. Nah, itu gunanya biar nggak terjadi resisten di dalam tubuh kita. Terus gimana caranya biar kita nggak sampai resisten nih? Nah, caranya adalah kita harus berkonsultasi antibiotik yang baik dan benar kepada dokter. Jadi nggak boleh sembarangan terapinya gitu. Karena kalau kita minum antibiotiknya sembarangan, kemudian sudah terjadi resisten, kalau udah resisten kita bakal sulit untuk melakukan penyembuhan gitu ya. Jadi gunakanlah dengan bijak pengobatan antibiotik. Nah, mungkin kalau bisa teman-teman ada pertanyaan seputar seputar sinusitis, boleh langsung di komen aja ya. Karena kita sambil tanya jawab. Kemudian kalau bisa teman-teman mau tanya seputar produk, itu boleh banget langsung di komen aja. Tentang sinusitis ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan terapi obat-obatan itu udah nggak mempan, biasanya mau nggak mau kita melakukan proses pembedahan. Nah, untuk proses pembedahannya sendiri itu biasanya melakukan prosedur untuk membuka dan melebarkan sinus dengan cara mengangkat jaringan yang mengganggu di dalam hidung. Gitu. Dan biasanya ada beberapa cara lagi. Nah, itu biasanya mengatasinya adalah dokter bedah atau dokter spesialis THT gitu. Dan biasanya juga dibius kok, jadi aman. Oke, buat teman-teman yang tadi ketinggalan nonton ikut live streamingnya, boleh nanti diputar lagi videonya seperti biasa, karena videonya pasti bakal aku simpen di Facebook, jadi nggak aku delete, jadi nanti boleh langsung dicek lagi ya. Kita sambil nunggu-nunggu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada testimoni seputar produk Vitanostin, langsung di komen aja. Jadi sambil kita nunggu-nunggu pertanyaan, nanti aku bakal scroll pertanyaan dari atas, jadi langsung aja. Pertanyaannya nggak mesti tentang penyakit sinusitis ya, bisa aja tentang penyakit lain atau produk Vitanostin boleh.
Halo, selamat malam yang baru join. Halo, selamat malam. Oke. Yang baru join dari mana aja nih? Dari daerah mana? Oke, kita langsung ke Q&A aja ya, karena udah ada beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Saya scroll dulu ya. Oke, dari Seloriat, apa aja gejala awal penyakit sinusitis? Nah, biasanya gejala yang paling awal yang akan dirasakan penderita biasanya mungkin hidung akan terasa mampet, kemudian akan terasa sakit kepala dan bahkan nyeri di bagian sini, kemudian di bagian sini atau di daerah sini. Nah, nyerinya itu biasanya nggak mesti seluruhnya ya, jadi mungkin aja bisa dia terasa nyerinya hanya di sebelah sini atau mungkin hanya nyerinya di bagian sini. Kemudian pasien juga akan merasakan batuk, pilek gitu. Jadi untuk gejala awal biasanya bervariasi ya, jadi ada yang langsung gejalanya banyak atau mungkin ada yang cuman kayak merasakan oh kayaknya hidung aku nggak enak nih gitu. Kemudian untuk penanganan sendiri sebenarnya nggak mesti ke dokter spesialis, tapi akan lebih valid jika langsung ke dokter spesialis THT gitu. Tapi kalau misalnya ke dokter umum aja juga bisa. Nah, biasanya akan diberikan terapi. Tapi kalau misalnya dengan dokter umum dikasih terapi tapi nggak sembuh-sembuh, itu sebaiknya ke dokter spesialis, karena biasanya akan ada diberikan pemeriksaan yang lebih spesifik gitu. Mau tanya dok, apakah penyakit sinusitis itu bisa terjadi pada anak kecil? Bisa banget. Jadi nggak harus orang dewasa. Oh ya, ini ada testimoni. Ini testimoni dari customer Dayu yang menderita sinusitis. Setelah rutin minum Vitanostin, hidungnya nggak pegel dan nyeri lagi, juga nggak pusing lagi, dan tiap bangun tidur hidungnya udah plong, nggak ada cairan lagi. Terima kasih. Nah, untuk kasus temennya Mbak Idayu, jadi dia menggunakan Vitanostin untuk penyembuhan sinusitis. Nah, kalau misalnya kita teratur konsumsi Vitanostin dan kemudian kita bisa menghindari pencetus dari timbulnya penyakit itu, maka pelan-pelan mungkin bisa diatasi. Tapi kalau misalnya udah kronis, tetap kita harus ke dokter spesialis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah ke dokter spesialis kemudian kita tetap masih konsumsi Vitanostin, itu nggak masalah ya. Dok, perkenalkan saya Wakiyah dari Mijan Demak. Mau tanya Vitanostin untuk darah rendah boleh nggak? Soalnya kan mengandung mengkudu yang bisa nurunin darah. Dan jika boleh, cara minumnya gimana? Sebelumnya terima kasih. Nah, untuk darah rendah sebenarnya boleh aja, tapi mungkin dosisnya tidak sebanyak orang yang normal gitu. Jadi karena ini darah rendah, mungkin cukup konsumsi 1 saset per hari aja, dan fungsinya untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh gitu.
Dok, saya mau tanya apakah sinusitis itu bisa sembuh dengan sendirinya? Terus apakah bisa dirutinkan dengan minum dengan Vitanostin juga? Dosisnya berapa saset, Dok? Nah, untuk penyembuhan sinusitis menggunakan Vitanostin mungkin bisa konsumsi 2-3 saset per hari ya, karena Vitanostin juga bisa membantu untuk meringankan gejala-gejala yang bersifat alergi gitu. Karena kan sinusitis juga bisa disebabkan oleh alergi. Jadi kemungkinan bisa tetap membantu. Cuman kalau infeksinya parah tetap harus menggunakan antibiotik. Sinusitis nggak menular ya, tapi mungkin bisa diturunkan secara genetik. Dok, setiap cuaca dingin, angin semilir, pasti hidung saya mampat. Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Nah, itu karena alergi udara dingin ya. Gitu. Sebentar ya, nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum, Dok. Salam kenal. Halo, salam kenal juga ya. Oke, terus. Nah, ini ada pertanyaan. Jasmine Janeta, Dok, apakah sinusitis berpengaruh juga ke mata? Mata seperti menjadi ada kelihatan bercak hitam, Dok, terutama saat kena cahaya. Saya kebetulan nggak pernah ini ya mendengar kasus seperti ini. Tapi kalau misalnya ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya langsung dikonsul ke dokter spesialis aja, karena biasanya kita akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. Takutnya ada sesuatu yang berbahaya, jadi coba dicek aja ya, karena kalau udah mengganggu ke mata takutnya bahaya, karena biasanya kan efeknya tuh cuma di sekitar sini, biasanya pusing atau terasa sakit. Cuman kalau udah sampai bercak, sebaiknya langsung konsul. Langsung kirim pertanyaan aja, nggak apa-apa ya. Dok, mau tanya, teman saya tangannya gatal-gatal, kemerahan dan kulit kering sampai kulitnya terkelupas, gimana ya, Dok, atasinya? Nah, itu kemungkinan dia mengalami dermatitis ya. Jadi mungkin pengobatan yang pertama atau pencegahan yang pertama, dia harus cek dulu nih apa yang digunakan. Jadi misal kayak sabunnya atau body lotionnya atau kegiatan dia. Misalnya di rumah misalnya cuci piring nih, nah dicek dulu tuh cuci piringnya menggunakan sabun apa. Nah, sabunnya ini takutnya yang mencetuskan alergi. Jadi takutnya itu adalah gejala-gejala dari dermatitis atau alergi gitu. Tapi kalau misalnya bukan karena itu, biasanya kita harus ke dokter spesialis dulu nih. Takutnya memang ada penyakit tertentu gitu. Karena kelupas ya. Kalau kering doang biasanya kita cukup kasih body lotion atau pelembab, itu udah cukup. Tapi kalau misalnya sampai kelupas, itu kita harus konsul ke dokter atau dokter spesialis kulit gitu. Takutnya nanti keringnya itu berlanjut, kelupasnya berlanjut, nanti takutnya luka. Suami saya kalau banyak kena kipas angin itu di ruangan AC terlalu lama pasti pilek. Dan kalau setiap bangun tidur itu keluar ingus, Dok. Apakah itu disebut sinus, Dok? Nah, itu biasanya bisa disebut dengan sinus atau bisa juga alergi ya. Rhinosinusitis.
Halo yang baru join. Dok, apakah Vitanostin bisa mengobati alergi dan asma ya dok? Bisa ya, jadi Vitanostin bisa untuk mengatasi alergi. Tapi harus minumnya teratur. Kalau misalnya minumnya bolong-bolong atau nggak teratur, nggak bisa. Gitu. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman lagi pada sibuk apa aja nih malam ini nih? Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi biar nggak ini nggak terlalu tegang. Saya masih tunggu ya. Misalnya teman-teman mau tanya-tanya, boleh banget. Tuh. Di daerah teman-teman gimana nih? Udah turun belum level PPKM-nya? Apakah sudah bisa beraktivitas seperti biasanya atau masih dibatas-batasin? Share dong info-infonya. Lagi jaga kios sambil nonton live dokter. Wow, semoga kiosnya rame ya. Bali level 3 ya. Tapi kalau misalnya dari Bali, mau nanya dong yang tinggal di Bali, kalau dari Bali keluar pulau gitu, misalnya pesawat itu masih perlu PCR nggak? Atau antigen aja udah cukup? Mojokerto level 1, wow, hebat banget tuh. Keren banget tuh, level 1 udah bisa ini ya, aktivitas. Seneng banget deh kalau udah turun level. Singapura masih dibatasin juga, sudah bisa beraktivitas normal. Kalau di tempat saya di Banjarmasin masih level 4, padahal sebenarnya kasusnya udah turun banget, cuman entah kenapa nggak tahu deh. Jahat banget, masih level 4, jadi kalau mau keluar kota susah banget. Oh, masih swab ya? Swabnya apa? Swab antigen apa swab PCR? Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, nih ada pertanyaan baru. Bentar, mana tadi? Dok mau tanya gimana cara mengatasi leukemia. Nah, untuk sekarang cara mengatasi leukemia itu yang pertama bisa menggunakan terapi radiasi, kemudian bisa juga melakukan kemoterapi gitu ya. Oh, masih swab PCR ya di Bali. Susah ya untuk bepergian karena PCR harganya masih lumayan mahal.
Kemarin saya vaksin Moderna, Dok. Terus aduh. Bentar ya. Kemarin saya vaksin Moderna, Dok. Terus saya langsung minum Vitanostin. Alhamdulillah tidak ada efek. Kayak kemarin teman ada yang vaksin Moderna, katanya efeknya pegel-pegel, mual, hinu, dan tulang, pusing sampai demam. Nah itu karena vaksin Moderna biasanya di tiap orang juga berbeda ya, efek sampingnya. Nah berarti Mbak Putu termasuk orang yang kuat, jadi efek sampingnya nggak terlalu lebay, nggak terlalu parah ya. Dan mungkin karena minum Vitanostin juga, jadi bisa membantu imunnya tetap terjaga. Dok, kemarin ada customer saya katanya si penciuman itu terasa ada yang aneh, dia sering banget kayak mencium bau asap rokok padahal nggak ada yang merokok. Bau asap itu katanya bikin sesak, apakah itu termasuk alergi juga, Dok? Karena itu kadang terasa, kadang hilang sendiri. Dan kemarin sudah infoin Vitanostin, tapi kalau nanti Vitanostinnya dihentikan itu nggak apa-apa, Dok, atau harus diminum setiap hari. Nah jadi untuk pengobatan penyakit tertentu caranya konsumsilah Vitanostin itu sampai benar-benar sehat. Kalau udah sehat baru bisa dikurangi dosisnya, kemudian bisa stop. Tapi kalau misalnya penyakitnya belum tuntas, terus konsumsi Vitanostinnya di stop, itu bakal penyakitnya tetap gitu. Jadi nggak ada perubahan, nggak sembuh gitu. Jadi kalau minum sesuatu obat atau vitamin atau apalah itulah, harus konsisten, harus sampai selesai. Kalau hawa dingin terutama AC terutama AC, badan gatal seperti biduran, tebal banget, dan rasa panas itu gimana ya, Dok? Itu biasanya alergi ya. Jadi hindari penyebab alergi, kemudian bisa konsumsi Vitanostin atau obat antihistamin. Dok, kalau lagi mens apa boleh divaksin? Boleh, nggak ada masalah. Sama-sama. Dok, Vitanostin boleh buat gatal-gatal? Boleh dong. Buat alergi, untuk peredakan gatal-gatal boleh banget. Sama-sama. Sama-sama. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh ya, langsung komen aja. Atau mau share-share testimoni seputar Vitanostin, boleh. Langsung komen.
Buahnya dia kan hendak sebulan. Oke. Dok, setiap bangun tidur pagi badan keluar keringat dingin dan pusing, itu kira-kira kenapa ya dok, dan apakah boleh vaksin? Badan keluar keringat dingin dan pusing. Selain itu ada gejala apa lagi ya? Selain apa? Keringat dingin dan pusing. Kemudian mau tanya dok, apa sinusitis banyak jenisnya? Nah, jenis-jenisnya itu cuman ini aja sih. Kalau sinusitis akut itu gejalanya 4-12 minggu, tapi kalau sinusitis yang kronis itu gejalanya lebih dari 12 minggu. Itu perbedaannya. Dan biasanya kalau sinusitis yang kronis itu gejalanya lebih dari 2. Gitu. Sama darah tinggi ya. Nah, coba nanti dicek dulu tensinya. Kalau misalnya masih di bawah 180/100, insya Allah boleh kok ini boleh vaksinasi. Karena biasanya yang menyebabkan pusingnya ini karena tekanan darahnya yang tinggi gitu. Maaf dok, sinyal ini dok dari tadi layarnya macet terus, jadi keluar masuk terus, tapi nggak apa-apa, sudah bantu share. Oke, sip deh. Tapi nanti kalau misalnya ketinggalan materi kita, nanti boleh di play ulang aja boleh. Halo Surabaya, untuk jarak vaksin lebih dari 1 bulan tidak apa-apakah dok? Nggak apa-apa, cuman sebaiknya on time ya. Karena kemarin juga kan kasusnya itu pasien itu vaksinnya lebih dari stok vaksinnya nggak ada, jadi nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya stok vaksinnya ada aja dan kesehatan kita bagus, kalau bisa on time, gitu ya. Oke teman-teman semua, segitu ya untuk pembahasan dari sinusitis atau rhinosinusitis. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti di komen aja. Kemudian buat teman-teman yang belum sempat follow akun sosial media dari Vitanostin, boleh di follow dari Facebook sampai dengan Instagram vitanostin.co.id. Jangan lupa di follow karena biasanya di situ akan bagi-bagi info-info seputar kesehatan, info tentang produk, kemudian info tentang giveaway. Nah, siapa tahu teman-teman beruntung bisa dapetin hadiah dari Vitanostin. Kemudian sampai ketemu lagi di live saya yang berikutnya, mungkin minggu depan atau minggu ini nanti kita bakal share tentang jadwalnya. Saya Dr. Naidil Fadina, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan. Kita ketemu di live berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton live pada hari ini, bisa nonton di siaran ulangnya ya, jadi nggak perlu khawatir, dan jangan lupa nonton live yang berikutnya ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semangat pagi Vitaners. Bye.